Dari mana? Di situ 7.000 unit dikali 18.000, yaitu harganya. Kemudian cost variabel juga dikali 7.000, sehingga margin kontribusinya 3.500.000. Baru cost tetap langsung dimasukkan, yaitu 2.100.000, sehingga laba operasinya 1.400.000. Kalau diterima, kita akan dapat keuntungan 1.400.000. Kalau ditolak, kita nggak dapat keuntungan apa-apa, dan kita juga tidak rugi, karena kan itu memang kapasitas menganggur. Kita juga nggak dijual juga nggak merugikan kita, wong kita sudah menjual, seperti itu. Nah, oleh karena itu, kesimpulannya, pesanan khusus ini diterima karena dapat meningkatkan laba sebesar 1.400.000. Oke, meskipun harganya lebih murah, setelah dihitung-hitung biayanya dan lain-lainnya, dia tetap untung. Oleh karena itu, ambil aja, semacam itu. Kalau yang ini tadi, yang proses lebih lanjut, dari contoh proses lebih lanjut di halaman 531 di tabel itu, penjualannya 7.600, cost incrementalnya 4.800, sehingga margin labanya 2.800.000. Kalau dijual langsung, penjualannya 1.500.000, cost differentiation-nya adalah 1.300.000. Oleh karena itu, sebaiknya diproses lebih lanjut karena labanya lebih tinggi. Oke. Yang terakhir yaitu bauran produk atau product mix, memilih bauran optimal yang memaksimalkan total margin kontribusi. Jadi misalnya kita memproduksi produk A dan produk B. Kalau kita misalnya 50-50, tidak selalu 50-50 itu akan menghasilkan margin kontribusi maksimal. Oleh karena itu bisa jadi 30% A, 70% B, atau sebaliknya. Oleh karena itu di sini disebut bauran produk atau product mix. Ada PT Kuansa sebagai contoh di sini, menjual produk X dan Y masing-masing 250 dan 100. Mempunyai kapasitas 40 jam mesin per tahun. X membutuhkan 2 jam sedangkan Y membutuhkan setengah jam. Berapakah bauran optimalnya? Oke, untuk produk X dapat diproduksi 20.000 unit, yaitu 40 jam per 2 jam dengan harga 250 per unit, maka total margin kontribusinya adalah 5 miliar. Yaitu 20.000 unit dikali harga 250. Kalau produk Y, margin kontribusi 8 miliar dari 80.000 unit dikali 100.000 rupiah. Seperti itu. Dari perhitungan tersebut tampak bahwa Y menghasilkan lebih tinggi daripada X. Jadi tadi Y 8 juta dan 8 miliar dan X 5 miliar. Oleh karena itu perbandingannya, meskipun margin kontribusi per unit produk X adalah 2,5 kali lebih besar dari margin kontribusi Y, namun kontribusi per unit bukan merupakan masalah. Produk yang menghasilkan margin kontribusi tertinggi per jam mesin yang dipilih karena kelangkaan dari sumber daya. Produk X menghasilkan 125 per jam mesin,
produk Y menghasilkan 200 per jam mesin. Oke, jadi kalau dilihat dari marginnya, margin kontribusinya, contribution margin CM-nya, X itu 5, Y itu 8. Oke. Tapi kalau dilihat CM ini bukan masalah penting dalam pengambilan keputusan, karena yang digunakan untuk mengambil keputusan adalah margin kontribusi tertinggi per jam mesin. Karena kelangkaan dari sumber dayanya. Oke. Produk X menghasilkan 125 per jam mesin, yaitu 250 per 2 jam. Karena X membutuhkan 2 jam, sedangkan Y membutuhkan setengah jam dengan harga 100.000. Jadi bauran optimalnya adalah 80 kan 125 untuk X, dan Y adalah 200. Ini. Oh, sebentar. Ini kok jadi 80. Apa ini 80? Oke. Sebentar teman-teman. Oke, saya jelaskan lagi. Kok jadi bingung di sini? Sebentar, bicim. Bauran produk ini berapa yang harus dijual di X dan berapa yang harus dijual di Y. Oke. Awalnya 40 jam. Kalau margin kontribusinya, kalau si X adalah 250, kalau Y adalah 100. Kapasitasnya, kalau X punya kepadatan dua-duanya adalah 40 jam mesin. Oke, jadi gini, dalam setahun kedua mesin ini memiliki waktu 40.000 jam. Kalau mesin X dapat menghasilkan 1 unit dalam waktu 2 jam, maka dalam 40.000 jam dia dapat menghasilkan berapa unit, kan macam gitu. Paham ya? Dalam setahun ada 4